Om Swastiastu. Di sini saya dari kelompok 1, kelas B2 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan materi landasan teoritis pendidikan dasar. Adapun pada slide pertama yaitu nama kelompok. Yang pertama Nilo Gedena Damayanti nomor absen 32, yang kedua Nikomang Putri Apriantiasa nomor absen 19, yang ketiga Nimades Rigita Ayu Sukrayani nomor absen 24, dan yang keempat Niluh Nadia Wulandari nomor absen 7. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Gedena Damayanti nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Pengertian: landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi. Fungsi dan tujuan landasan pendidikan. Mengapa kita harus memiliki landasan pendidikan seperti itu? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kehidupan sosial hingga taraf ekonomi seseorang. Baik, saya akan lanjutkan pada slide yang kedua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Apriantiasa, absen 19. Saya akan menjelaskan bagian landasan teoritis. Landasan teoritis pendidikan merupakan suatu dasar atau pedoman teori yang dijadikan titik tolak dalam menjalankan dan mengembangkan praktik pendidikan. Kegunaan landasan pendidikan: 1. Mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Kedua, mempunyai pengenalan kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan. 3. Secara langsung atau tidak langsung, memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktek pendidikan. Yang keempat, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajarinya dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kelima, untuk menghindari berbagai kesalahan dalam studi dan praktek pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan pada slide yang keempat. Perkenalkan, nama saya Niluh Nadia Wulandari, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan fungsi landasan teori. Fungsi dari landasan teori adalah sebuah penelitian antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. 2. Peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. Dan 3. Sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Adapun tujuan landasan teoritis antara lain: tujuan landasan teori bertujuan menjelaskan perilaku di dalam sebuah penelitian, bertujuan sebagai poin terakhir dalam sebuah penelitian, sebagai panduan untuk meneliti yang mencangkup gender, ras, kelas, dan seterusnya. Menemukan pengetahuan baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Nimades Rigita Ayu Sukrayani dari kelas B2 Denpasar, nomor absen 24, dengan NIM 2211031214. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-6. Kontribusi teori dalam pendidikan. 1. Faktor lingkungan dan faktor bawaan harus diperhatikan dalam proses pendidikan karena keduanya sangat berpengaruh dalam hasil pendidikan. Yang kedua, pendidik diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang bisa merubah faktor-faktor tersebut ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dengan adanya teknologi pendidikan, maka diharapkan dapat mendorong peserta didik agar berhasil dalam belajar. Pada slide ke-7, hubungan antara teori dan konsep. Fakta, konsep, prinsip, teori, dan ilmu.
fakta, atau kata lain sebagai data, dasar dari sebuah konsep. Dengan kata lain, konsep merupakan bayangan atau abstraksi dari sebuah fakta dilambangkan dengan sebuah definisi atau istilah, dan konsep sifatnya variabel. Gabungan dari konsep-konsep yang saling berhubungan akan menjadi sebuah prinsip yang di dalamnya terdapat hukum dan asumsi dasar. Kumpulan dari konsep dan prinsip yang telah terbukti kebenarannya secara empiris akan menghasilkan sebuah teori. Kumpulan dari teori-teori yang telah diteliti akan membentuk sebuah ilmu. Baik, saya akan melanjutkan pada slide ke-10. Perkenalkan, nama saya Nilogedena Damayanti, nomor absen 32. Teori-teori pendidikan. Yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Yang kedua yaitu teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini berasumsi bahwa sejak anak dilahirkan, anak tersebut telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut. Hal ini berarti peserta didik adalah pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik sebagai pembimbing, motivator, fasilitator, serta melayani peserta didik. Yang ketiga ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu konsep pendidikan yang memiliki persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi, namun terdapat perbedaan, yaitu dalam pendidikan ini pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan praktis lebih diutamakan. Yang keempat, teori interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om.